Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Pendidikan, sosial, politik, budaya, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Tentu saja kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Tapi sebelumnya pemirsa, saya ingin mengucapkan dulu Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku, Indonesia maju. Pemirsa, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema Rektor baru mau dibawa kemana Unkriip ke depannya. Sudah hadir bersama saya Rektor Universitas Kristen Palangkaraya atau yang kita kenal dengan nama Unkriip. Saya sapa dulu dengan Dr. Benius MM. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Sehat? Sehat. Bekerja masih fit di tengah COVID? Tetap semangat. Puji Tuhan. Yeah. Pemirsa, kita ingin lebih jauh lagi membahas seperti apa Unkriip saat ini. Kemudian, paradigma apa yang mungkin saja ada pergeseran dari sebelumnya dan sekarang. Visi dan misi apa yang dibawa oleh rektor ini. Kemudian, kita ingin mengetahui bagaimana universitas ini menciptakan SDM unggul yang siap di dalam bekerja. Mereka bukan sebagai pengangguran intelek, tetapi mereka adalah manusia-manusia yang produktif. Bersama saya, pemirsa, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Pak Rektor pada malam hari ini. Pak Rektor, seperti yang saya utarakan di prolog tadi, kita ingin dulu berkenalan, selayang pandang tentang Unkriip ini bagaimana? Terima kasih sebelumnya kepada pembawa acara kita hari ini. Saya, karena ini momennya adalah 17 Agustus, maka kami dari keluarga besar Universitas Kristen Palangkaraya menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun Republik Indonesia, ya. Cepat majulah Indonesia, jayalah Indonesia, NKRI harga mati, merdeka. Yang pertama saya kira yang perlu saya sampaikan tentang Unkriip ini, bahwa Unkriip ini sebenarnya berdiri pada tahun 1987. Jadi sudah hampir 33 tahun lah. Usia yang sangat-sangat matang. Jadi dari sisi usia sebenarnya kalau diibaratkan manusia itu sudah sebenarnya cukup dewasa. Tapi kita ingin bicara bagaimana sebenarnya kedewasaan ini bisa kita raih untuk ke depan. Ya. Nah, Unkriip ini didirikan itu ada 4 fakultas. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, perikanan, peternakan, dan fakultas teknik. Nah, semulanya itu ada 6 program studi, tapi 2 itu karena itu dia adalah diplomat 3, jadi kayaknya kurang diminati. Nah, ada 2 program yang sebenarnya itu S1 tapi diplomat 3 waktu itu. Nah, sekarang yang eksis itu ada 4. Pak, saya tertarik tadi Bapak mengatakan, kenapa justru yang 2 ini dipangkas, tidak malah yang 2 ini dibesarkan dari D3 menjadi S1? Ya, sekarang itu adalah nuansa yang ingin kita kembangkan lagi. Ya, jadi karena itu adalah satu desain interior. Sebenarnya itu adalah barang langka sebenarnya. Iya, betul sekali. Ini. Kemudian adalah tentang jurusan nutrisi peternakan. Nah, ini sebenarnya barang langka di Indonesia itu bisa dihitung fakultas peternakan yang mengeluarkan prodi-prodi itu. Nah, oleh karena itu ini akan kita kembangkan ke depan. I do agree Pak, karena sebentar lagi juga kita di daerah Pulang Pisau, Kapuas itu kan sangat membutuhkan hal seperti ini. Ketika food estate itu digelontorkan di
Kalteng. Ya, itu sebenarnya adalah bagian dari sebenarnya upaya kita melihat kondisi ke depan. Ya, jadi Unkrip itu dengan kondisi yang sekarang, ya kita cita-cita kita 4 tahun ke depan itu ya harus unggul. Jadi unggul itu dalam pengertian kami punya prestasi. Ya. Ya, dia mampu mendidik manusia Indonesia khususnya Kalimantan Tengah untuk menjadi manusia yang berkualitas tinggi. Ya, nah mereka juga outputnya bisa bekerja di manapun gitu ya. Tapi saya mengharapkan juga gitu, karena selama ini kami output yang kita keluarkan itu hampir tidak ada sih yang nganggur. Nah itu salah satu mungkin kalau menurut teman-teman saya di kampus itu bagian dari keunggulan kita. Unkrip itu mendidik mereka menjadi tenaga siap pakai. yang siap pakai. Begitu dikeluarkan dari Unkrip sebagai output kami, mereka sudah terserap di pasar kerja. Itu yang sekarang kita dari sekian banyak ini Pak, yang paling diminati anak-anak itu apa Pak? Peserta didik ini? Ada hampir semua sebenarnya 4 fakultas itu diminati ya, tapi yang paling banyak mahasiswanya itu adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Itu. Yang kemudian Fakultas Teknik, kemudian Perikanan dan Peternakan gitu. Jadi ada semuanya adalah bagian dari peminatan semua itu yang kita lakukan. Kita ingin mendorong ini terus berkembang supaya nanti menjadi bagian dari pengembangan manusia yang berkualitas tadi, dan juga mereka siap untuk bekerja ya sesuai dengan tuntutan. Gitu. Kalau visi misi awal dari Unkrip ini sendiri ketika dia di bawah naungan Yayasan Eka Sinta ini sebenarnya apa Pak? Selain tadi mendidik mereka menjadi manusia unggul, pasti kan punya visi misi lain lagi. Ya, visi kita yang sebelumnya itu adalah kita menjadi mitra pemerintah. Oke, mitra pemerintah. Meningkatkan kualitas SDM. Nah, itu visi. Tapi ke depan kita akan kembangkan lagi menjadi Unkrip itu unggul, gitu, bereputasi nasional, tapi dia juga memiliki moralitas dan etika ya, di era revolusi industri 4.0. Ya, itu yang kita kembangkan sekarang visi ke depan, sehingga kata-katanya kalau sudah dikembangkan ke depan ya nggak ada lagi kata-kata mundur, harus maju terus gitu kan. Ya. Kalau berbicara tentang paradigma Pak, adakah yang berubah dari Unkrip yang sebelumnya dengan yang sekarang? Kemudian adakah tinggal-tinggalan rektor yang terdahulu yang belum dilaksanakan di program ke depan ini? Ya, paradigma kita ke depan satu, kita sudah memanfaatkan semua dengan teknologi. Itu yang pertama, paradigma. Yang kedua juga pekerjaan yang dulu itu umpamanya ya tadi penyiapan anak didik kita ini, mahasiswa kita ini tidak hanya memegang ijazah S1, tapi juga mempunyai keterampilan life skill. Ya, jadi istilah kami itu mendidik manusia yang berkualitas itu tidak hanya knowledge yang kita butuh, tapi skill. Ya, nah skill ini yang sekarang kita bangun. Jadi dia di samping dia sebagai sarjana, dia punya skill sudah. Nah, kemudian baru yang ketiga itu tentang attitude-nya. Ya, jadi harus juga itu dikembangkan 3 hal itu dulu. Kalau kita mau ingin mendidik mereka-mereka ini nanti output kita yang berkualitas. Karena Unkrip ini sendiri adalah Universitas Kristen, seberapa besar yang diberikan oleh Unkrip sendiri untuk membentuk karakter dari siswa-siswa didiknya di sini, termasuk akademisi di situ, Pak. Dia sehingga dia tidak hanya seperti Bapak katakan tadi, dia pandai secara intelek saja, tetapi emosionalnya, kemudian yang namanya spiritualnya, seperti apa? Ya, itu yang menjadi penekanan kita sekarang. Ya, karena di era globalisasi ini yang kita khawatirkan gerusan. Ya, ada degradasi karakter dan moral. Tadi moralitas itu yang kita khawatirkan, sehingga penekanan ini bersamaan dengan 3 hal tadi, knowledge, skill, dan attitude-nya bersamaan ini. Jadi tidak hanya knowledge yang kita kedepankan, tidak tidak diimbangi dengan attitude, susah juga. Jadi ini harus tetap menjadi satu keseimbangan dia. Kolaborasi 3 hal ini penekanannya akan sangat besar. Kemudian Pak, bagaimana Bapak memandang saat ini
teman-teman ini, peserta didik ini, dan juga akademisi, mereka mulai hidup yang namanya dengan sangat intens dengan gadget. Kemudian bagaimana dari pihak kampus sendiri, dosen, tenaga pendidik lainnya, membalanskan ini, Pak? Karena kalau tidak kan kita terpaan dari luar, itu kan sangat dahsyat dan luar biasa. Ya, itulah kata kuncinya. Etika itu, attitude tadi, kita juga harus keseimbangkan dengan knowledge. Nah, oleh karena itu, untuk membentengi mereka ini dari berbagai hal melalui informasi yang tidak jelas dan sebagainya, sehingga mereka bisa membedakan, oh ini layak untuk menjadi dikonsumsi. Oh ini tidak, itu harus ada. Karena kalau tidak kita kedepankan ke semua 3 hal tadi, barangkali kita akan susah nanti. Mereka hanya, oh yang penting saya lulus. Yang penting ini dulu. Nah, tidak bisa zaman sekarang. Yang penting ijazah. Ijazah. Nah, itu susah kalau seperti itu cara berpikirnya. Nah, atau ijazah tapi tidak punya skill juga. Makanya kami mengembangkan nanti yang namanya di dalam paradigma baru ini adalah pendidikan vokasi namanya. Pendidikan vokasi itu jangan diartikan kami mendidik orang ini ya diploma 3 yang seperti tidak. Tapi pendidikan vokasi itu diartikan kami sini ada sertifikasi keahlian pendamping ijazah sarjana. Ya, umpamanya dia ahli nanti di bidang asesor sumber daya manusia. Nah, kita nanti akan salah satu paradigma ke depan itu membentuk yang namanya pusat assessment center. Dulu belum ada. Nah, sekarang kita kembangkan. Nah, nanti teman-teman dari Jurang TV perlu butuh tenaga untuk tenaga ahli yang sudah terampil. Nah, itu sudah ada gitu kita. Nah, kemudian juga di bidang peternakan nanti mungkin mereka sudah disiapkan memang ahli di bidang budidaya peternak, ya tuh, atau di perairan juga. Termasuk kalau di teknik sipil ahli konstruksinya. Jadi mereka sudah terjun itu langsung kerja. Nah, itu salah paradigma kita dan juga harapan dengan adanya tadi kondisi-kondisi yang ada sekarang ini sudah menuntut memang nggak bisa lagi tawar-menawar itu. Jadi skill-skill seperti itu. Kemudian sejak kapan ini Pak, saya penasaran, teman-teman ini sadar bahwa sekarang itu dalam tanda kutip perusahaan, kemudian kantor-kantor, mereka tidak hanya melihat ijazah saja, tetapi ketika mereka memiliki ijazah, memegang ijazah, ketika mereka tidak bisa bekerja, tidak terampil, maka perusahaan itu secara tidak langsung akan mendiskualifikasi mereka. Tetapi dari segi akademisi, dari segi ijazah, luar biasa. Bagaimana, sejak kapan itu teman-teman itu melihat hal-hal seperti ini? Real ini Pak? Kalau sejak kapan, ya mungkin kita di dekade 4 tahun ini. 4 tahunan ini 4 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang. Jadi sebelumnya mereka mungkin belum berpikir. Nah, karena saya itu adalah bagian dari keluarga besar Unkrit gitu kan. Nah, kemudian dipercayakan lagi di periode ini sebagai rektor. Jadi saya memahami kekurangan, makanya dari itu salah satu paradigma baru kami. Harus mengedepankan juga namanya pendidikan vokasi. Gak bisa lagi kita dengan mengharap ijazah S1 kan. Itu salah satu yang kita unggulkan. Nah, oleh karena itu kami di evaluasi kami di tahun 2020 ini hampir 100% output kami itu sudah terserap di pasar. Berapa banyak Pak teman-teman yang bersekolah atau menuntut pendidikan di Unkrit sendiri sampai saat ini? Ya, kalau totalnya 906 orang. Ya, 906 orang. Dengan tenaga pendidik, akademisi? Dengan tenaga pendidik itu yang tetap itu 32 orang, ditambah dosen tidak tetap. Ya, dosen tidak tetap itu bervariatif ya. Seperti FISIP itu kita ada mendatangkan ahli-ahli ilmu sosial dan ilmu politik. Ya. Teknik juga seperti itu. Jadi kami ada dosen-dosen tetap dalam bentuk dosen tamu gitu. Dari 900 lebih ini, bagaimana teman-teman ini bisa mengcover dengan SDM yang ada 32 lebih ini Pak? Ya. Untuk mengefektifkannya seperti apa? Mereka memang kerja keras lah, kata kuncinya. Nggak bisa tawar-menawar, saya katakan. Memang harus kerja keras, tapi di samping kerja keras, kita tetap dibantu oleh tenaga-tenaga yang dari luar. Ya, umpamanya kita ambil contoh dari pemerintah daerah, kita ambil. Kemudian dari Kopertis, gitu. Kemudian dari praktisi ya dari perusahaan-perusahaan gitu. Kalau seperti di teknik itu ya
teman-teman kita dari kontraktor gitu ya, dari jasa konstruksi. Nah, itu yang membantu kita. Kemudian juga kalau seperti peternakan ya, mungkin dari fakultas atau sekolah tinggi atau universitas yang sama dengan kita ada peternakannya. Kita ambil namanya dari Banjarmasin gitu. Ini untuk membantu kita. Ya, itu memang harus kita lakukan karena kita tidak ingin mutu kita itu dianggap orang rendah nanti. Yeah. Nah, kita harus tetap pakai standar gitu. Di era baru kepemimpinan Pak Rektor sendiri, apalagi Pak di masa pandemi seperti sekarang ini, konsep belajar cerdas dalam juga mengajar, kemudian dalam pembelajaran seperti apa yang ditawarkan Pak? Ya, saya sedikit flashback ya. Setelah adanya pandemi COVID-19 ini, memang sepertinya kaget. Yeah. Baik mahasiswa maupun tenaga dosen, pengajar gitu, yang jelas ya. Kenapa? Karena saya tidak menyangkal, artinya bahwa dosen mahasiswa itu juga ada yang gaptek, ya, gagap teknologi gitu kan. Nah, ada juga seperti itu. Nah, dengan kondisi sekarang itu mau tidak mau, suka tidak suka, ya, sampai akhirnya saya juga ikut turun untuk satu tugas saya itu melatih, yang kedua memberikan ya semacam bimbingan BIMTEK gitu kan, bagaimana penggunaan teknologi, informasi teknologi itu untuk kepentingan pembelajaran itu. Jadi saya juga ikut turun gitu membina teman-teman saya baik mahasiswa maupun dosen, walaupun itu ya pada kapasitas saya ya sebagai pimpinan. Ya, gitu. Termasuk BDR juga Pak? Iya, harus seperti itu. Kalau tidak ya mahasiswa saya gimana gitu kan, dosen saya juga bagaimana. Untuk kurikulumnya, metode belajarnya kan sudah berubah. Kemudian kurikulumnya seperti apa Pak? Biasanya kan kita melakukan luring, sekarang kebanyakan daring. Itu seperti apa? Teman-teman mahasiswa ada yang balik ke kampung? Ada. Nah, itu seperti apa? Misalnya mereka pas di zona yang blank spot atau tidak mempunyai jaringan wifi. Ya. Seperti apa Mereka dari kampus? Tetap umpamanya kalau ada di desa atau di kecamatan tidak ada jaringan, mereka ke kabupaten. Itu. Apalagi kalau kemarin waktu musim hujan ya, ya mereka kan nggak bisa lagi harus datang ke sini. Yeah. Nah, kita ujiannya secara daring. Jadi mereka umpamanya di contoh nih di Murung Raya, mahasiswa kita di sana. Nah, mereka kan kalau di kecamatan kan pasti terbatas konektivitas akses mereka di teknologi ini. Akhirnya mereka ke kabupaten gitu. Nah, itu salah satu. Jadi kami sarankan untuk penggunaan teknologi kepentingan pembelajaran ini, ya mereka mahasiswa harus juga proaktif mencari tempat di mana posisi yang bisa untuk membantu mereka. Dari kampus sendiri seperti apa Pak? Kalau kampus kita memberikan salah satu ya tadi pelatihan, bimbingan itu. Tapi kalau untuk penyediaan prasarana kami masih belum gitu. Hanya membantu tadi, untuk paket, untuk masih. Dan rata-rata mahasiswa saya itu sih nggak ada sih mengeluh. Nah itu saya juga bersyukur itu. Saya tanya, kalian ini perlu nggak bantuan umpamanya paket? Nanti yayasan akan membantu. Ya, nanti Unkrim akan bantu. Nah, teman-teman saya Pak, kami kalau seperti ini cukup kami bisa aja Pak. Nah, artinya saya itu juga lega gitu, beban kami juga berkurang gitu. Kalau selama ini Pak untuk pendanaan sendiri dari mana teman-teman ini terus bergerak Pak? Mereka satu ada dari beasiswa, mereka dapat beasiswa, baik itu beasiswa prestasi akademik, kemudian beasiswa dari istilahnya itu kurang mampu, ada, dan juga ada beasiswa bantuan kondisi COVID ini. Jadi ada tiga hal itu, tiga sumber ini mereka itu yang dapat. Sehingga mereka tidak merasa berat ketika harus berkuliah. Iya, umpamanya saya ambil contoh gini, mahasiswa saya itu tidak ada keberatan tentang UKT, ya uang kuliah tahunan. Berapa Pak? Kalau di sebenarnya kan 2 juta per semester. Gitu. Ada juga yang 1 juta satu semester gitu. Nah, jadi mereka ini tidak pernah komplain gitu. Nah, jadi saya juga bersyukur itu, artinya teman-teman mahasiswa anak didik kita ini mereka punya kepedulian juga. Nah, saya ambil contoh juga kalau umpamanya mereka di kampung, mereka kan agak susah sinyal ini. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kita kirim lewat WA,
bahan materi kuliah atau lewat email. Nah, yang kita perlukan itu kadang-kadang kita harus tetap muka, lalu lakukan dengan Zoom meeting atau melalui Google Meet. Nah, itu yang agak susah kalau sinyalnya kurang bagus. Kurang mendukung. Tapi kalau email atau WhatsApp-nya nggak perlu harus bagus-bagus sinyalnya. Nah, itu bisa. Makanya kami tataran di kampus itu ada regulasi nanti yang kita akan buat dalam perkuliahan itu harus berapa persen tatap muka, ya, berapa persen yang belajar mandiri. Kita harus buat itu supaya nanti itu ada menjadi pedoman mahasiswa dan dosen. Ya kan. Kalau sekarang masih menggunakan sistem daring. Ya, sistem daring. Nah, sistem daring itu mahasiswa juga harus aktif, proaktif. Artinya setiap pertemuan perkuliahan itu ya melalui Zoom meeting atau melalui Google Meet. Nah, ada juga yang teman-teman saya itu dosen, umpamanya kuliahnya mungkin 40 menit atau 50 menit kuliahnya, setelah itu beri tugas lewat email. Seperti itu. Kalau menurut Pak Rektor sendiri, lebih efektif mana? Ketika teman-teman ini harus bertatap muka di kelas dengan mereka melalui daring, itu seperti apa Pak? Yang Pak Rektor rasakan selama ini? Ya, dari keluhan teman-teman saya, baik dosen maupun mahasiswa, ya ini ada kurang lebihnya semua. Kalau dari sisi sekarang, daring, memang tadi mahasiswa agak terbatas untuk melakukan komunikasi yang lebih leluasa gitu. Umpamanya saya ngajar di kelas, biasanya diskusi itu agak semangat gitu. Nah, lewat daring ini mereka kan kadang kan lewat chat saja. Nah, dosen kadang-kadang lupa dia baca chat itu. Itu susahnya. Nah, jadi terlewatkan pertanyaan. Nah, tapi ada dosen juga yang teliti gitu, sehingga itu dijawab semua. Tapi waktunya lebih panjang. Ada juga ya seperti itu. Jadi ini ada ada kurang lebihnya semua. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya semua. Nah, hanya keuntungan kalau sistem daring ini, mahasiswa itu tidak harus berada di posisi di kampus. Karena kita masih protokol kesehatan COVID. Nah, mereka juga setelah kuliah, Zoom meeting bisa kerja di kampung sana. Karena rata-rata mahasiswa kami kan dari kampung. Bekerja informal. Pekerja informal, umumnya ya karet gitu. Menyadap. Ya bertani gitu kan, bantu orang tua, bersawah, berladang gitu. Kemudian ada yang ini cari emas gitu kan. Nah, jadi mereka sempat kerja, itu juga ada manfaatnya juga. Makanya sekarang ada plus minus semua gitu. Tetapi ketika kita misal berbicara daring seperti saat ini, yang ingin saya tanyakan dan saya penasaran bagaimana dari teman-teman akademisi ini dari kampus mengajarkan akhlak, karakter kepada mereka. Kan sepertinya sekarang ini berbanding terbalik Pak. Kalau dulu kita harus bertemu dengan orang tua, kita harus bersalaman, kemudian kita harus tegur sapa, ada sosialisasi di situ. Sekarang kan tidak, tetapi jangan dijawab dulu Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita pada malam hari ini, Rektor baru mau dibawa kemana Unkri ke depannya. Masih bersama saya dengan Pak Rektor. Pak Rektor, seperti pertanyaan saya tadi, seperti apa teman-teman ini menyikapinya? Ya, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Kita di universitas itu ada namanya etika Kristen. Ya. Jadi salah satu pendekatan yang dilakukan adalah kita tetap melakukan yang namanya dialog. Dialog dengan mahasiswa, dan kadang-kadang kita ini menyampaikan dalam bentuk siraman rohani. Ya, siraman rohani. Jadi walaupun mereka itu dalam tanda kutip ya berbeda keyakinan, tapi mereka kita ajarkan hal-hal yang seperti itu, karena namanya etika itu tidak ada yang sifatnya bertentangan dengan hukum agama, hukum positif kehidupan juga. sehari-hari, itu semua adalah untuk kebaikan. Jadi kita tetap melakukan salah satu tadi dialog dan juga siraman rohani lah istilahnya. Kalau istilah teman-teman kami yang lain tuh tausiah gitu kan. Jadi ini yang diberikan kepada mereka, baik itu melalui kalau mereka datang ke kampus maupun melalui Zoom meeting. Jadi kami ingatkan bahwa ada perubahan perilaku di situ. Umpamanya tadi salah satunya mungkin salaman gitu, itu kan tidak lagi, tapi tidak mengurangi makna yang namanya etika itu ya tetap harus kita melakukan. Salaman itu mungkin dengan orang tua tidak lagi seperti langsung bersentuhan, gitu. Tapi itu maknanya sama.
Itu yang kita harus terapkan kepada mereka. Jadi kata kuncinya sebenarnya etika Kristen itu dilakukan melalui dialog maupun melalui siraman rohani. Kami ada lakukan setiap 1 minggu sekali. Gitu. Oke. Kemudian untuk sosialnya sendiri seperti apa? Kalau dahulu kita mengajarkan hidup sosial, kita berkumpul bersama-sama, mengemukakan pendapat itu bareng-bareng. Sekarang harus melalui jarak jauh, itu seperti apa, Pak? Ya, ini juga jadi jadi tanda tanya oleh mahasiswa. Oke. Ini Pak, bagaimana sebenarnya penerapannya jika dilakukan di tengah masyarakat ataupun di tengah keluarga. Nah, kata kuncinya seperti saya katakan tadi, itu ada etika, tapi juga satu yang harus diingat oleh teman-teman saya itu sebagai mahasiswa adalah budaya kita itu tetap dilakukan secara baik. Nah, budaya ini kalau biasa kita dengan orang tua ngomong diskusi harus secara tatap muka. Nah, sekarang kita melalui ini harus diberi pengertian juga. Jadi budaya itu jangan ditinggalkan. Nah, itu kelokalan kita. Ya, jadi budaya kita sebagai, kalau dia dari timur mungkin budayanya harus lebih dikedepankan walaupun tidak melakukan secara fisik. Iya. Itu. Nah, saya ambil contoh yang kami sering melakukan. Coba kalau biasanya kita pulang ke kampung ada sungkem. Iya. Nah, sekarang kan kalau kondisi COVID seperti ini, COVID seperti ini, apa mungkin kan tidak? Nah, mungkin kita tidak perlu melakukan sungkem yang sifatnya lebih bersentuhan. Nah, itu. Jadi mungkin ya lakukanlah secara lebih manusiawi, tetapi itu menandakan bahwa kita itu hormat gitu dengan orang tua kita. Itu salah satu contohnya. Seperti kami di kampus, junior dengan senior itu kan selalu harus ada saling menghormati gitu. Nah, mahasiswa kita tidak ajarkan. Kalau dulu mereka boleh salaman, sekarang itu kan kita batasi. Maka cukup dengan ucapan selamat pagi, selamat siang gitu dengan sesama mereka. Itu salah satu yang harus. Kalau dulu mungkin mereka salaman gitu kan. Nah, sekarang harus lakukan ucapan seperti itu. Pak Rektor, bagaimana atau metode apa yang digunakan untuk mengurangi dalam tanda kutip beban stres anak-anak didik, juga tenaga pengajarnya menghadapi daring seperti saat ini karena kita belum bisa luring? Iya, kami sering melakukan namanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, salah satunya mungkin diskusi. Diskusi melalui daring juga. Atau kita melakukan pertemuan tapi terbatas. Umpamanya kita mengikuti protokol COVID maksimal 30 orang umpamanya. Ya, kita nggak boleh lebih dari situ, harus kurang dari itu. Nah, jadi salah satu kita tetap melakukan diskusi melalui daring, itu kemudian pertemuan dilakukan walaupun sifatnya terbatas, tapi kegiatan kita tetap saja dilakukan gitu. Ya, saya katakan ini aturan pemerintah harus kita lakukan. Ada tawar menawar di situ. Kalau dia harus pakai masker ya pakai masker. Ya, pakai pil seal kita pakai gitu kan. Jadi nggak ada pelanggaran lah di situ intinya. Kita tetap lakukan seperti itu. Jadi kalau kita membiasakan mereka bosan, mereka datang ke kampus, gitu kan. Bagi yang suka dengan daring, kita lakukan daring. Jadi ini ada pilihan juga, baik secara daring maupun tatap muka gitu. Ketika masa jabatan Pak Rektor, terobosan-terobosan apa lagi atau program-program apa yang akan dilakukan oleh Pak Rektor dan teman-teman selain tadi vokasi? Ya, yang pertama itu kita akan nanti ada yang namanya membentuk pusat-pusat studi. Nah, salah satunya tadi yang saya katakan tadi adalah kita buat nanti pusat assessment center. Kemudian ada namanya penyaluran tenaga kerja. Nah, bekerja sama dengan perusahaan dengan universitas yang maju, maupun dengan perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja. Nah, rencananya di mana saja nih Pak? Kita sudah punya, yaitu dengan salah satu universitas di Bali. Nah, nanti teman-teman saya nanti yang mau jadi bekerja di luar negeri atau nanti mau jadi ngurus pariwisata, perhotelan, nah, kita akan salurkan nanti ke Bali gitu. Nah, tapi syaratnya harus pintar bahasa. Makanya kita nanti diperkuat juga dengan UPT bahasa kita. Jadi ini salah satu
mungkin ini terobosan kita. Program kerja ke depan. Jadi mereka jangan hanya jago kandang. Iya. Ya. Ini ada penawaran loh di negara ini, lewat sini nanti masuknya. Gitu. Tetapi kalau Bapak sendiri melihat ada pergeseran tadi dari SDM kita ini kemudian untuk tenaga kerja, sekarang kan zaman teknologi, zaman digital, adakah Pak pergeserannya dari tenaga kerja yang biasanya teman-teman siapkan dengan tenaga kerja yang akan datang ini di zaman 4.0? Ya, memang ada. Yang berasa sekali apa Pak? Ya, proses yang berasa sekali itu adalah tentang penguasaan semua dengan teknologi itu. Nah, contohnya apa? Saya bilang, kita setiap kali melakukan akses dengan apapun pasti dilibatkan teknologi. Nah, ini yang juga kita harus berarti tenaga kerja yang seperti ini juga yang harus disiapkan ke depannya. Harus. Jadi nggak bisa kita biarkan mereka tidak menguasai dengan teknologi ini. Dimanapun harus seperti itu. Nah, teknologi ini jembatan sebenarnya untuk mencari pekerjaan tadi. Nah, itu harapan kami. Juga ada pergeseran untuk pekerjaan itu sendiri, Pak, berarti. Pekerjaan itu, makanya kami ingin ambil contoh begini, yang saya katakan dengan teman-teman saya, ada mahasiswa itu, kita mau masuk ke dalam dunia kerja. Nah, yang kita siapkan apa? Di samping tadi ilmu, knowledge-nya, kemudian skill ini juga harus tadi mengandung yang namanya IT lagi. Iya, IT. Nah, ambil contoh, saya bilang, Anda tidak menguasai iptek, lalu bagaimana Anda melayani tamu-tamu user atau apalah yang namanya terkait dengan nanti sumber dari pekerjaan kita. Itu memang harus ada. Nggak bisa lagi kita biarkan kita ya dengan apa adanya, teknologi itu harus pinter. Berarti ada kecenderungan, kalau saya tangkap dari Bapak, sekarang itu teman-teman tidak lagi ketika mencari pekerjaan dia harus ke sana kemari, tetapi mereka ketika menguasai teknologi ini, mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Iya, itu. Nah, sambil ambil yang paling sederhana saja ya, kira sekarang itu mereka butuh yang namanya e-commerce. Iya. Ya kan? Nah, mereka startup baru. Iya, itu nggak ada lagi. Kalau dulu mungkin kita bisa door to door. Iya. Nah kan sekarang piece to piece sekarang nggak perlu lagi. Virtual, online e-commerce itu salah satu. Nah, di mana-mana pun yang namanya e-commerce itu salah satu leader dalam dunia bisnis kan. Nah, itu salah satu. Nah, ini yang kita jembatani untuk teman-teman saya. Nah, Anda mau jadi pengusaha, ya harus kuasai dulu teknologi. Ini, ya teknologi. Teknologi itu macam-macam, ya bentuknya, tidak hanya komputer, tidak, tapi ada teknologi lain yang harus kita. Ada keterampilan yang lebih spesifik. Iya, ada, harus kita lakukan itu. Ketika Bapak menggelontorkan program-program ini, yang menjadi kendala terbesarnya apa, Pak? Kalau untuk kita di universitas itu adalah prasarananya. Itu agak memang terkendala. Tapi ya kita dalam waktu 4 tahun ke depan tuh itu barang itu harus ada gitu. Nggak bisa tawar. Nah, untuk dananya sendiri Pak, dari yayasan kah atau dari mana kah, atau ada supply? Ada. Itu dari bantuan dari hibah maupun CSR. Nah, itu yang akan kita gali masuk itu nanti. Dan rencananya selain tadi Bapak mengatakan kendalanya dalam bidang infrastrukturnya, apalagi Pak untuk tenaganya sendiri, karena tidak dapat dipungkiri bahwa menciptakan tenaga atau anak-anak didik yang handal membutuhkan tenaga pengajar yang handal juga. Kalau kita untuk tenaga pengajar saat ini menurut hemat saya walaupun ada keterbatasan, kita kan ada tenaga yang dari non formal tadi, bukan non formal istilahnya, tenaga di luar kampus yang siap membantu kita, seperti dosen terbang tadi. Kemudian apa yang akan dilakukan Pak Rektor sendiri ketika melihat tenaga SDM kita di dalam ini, dalam tanda kutip dia belum sepenuhnya menguasai itu, apa ke depan akan dilakukan? Ya harusnya teman-teman ini nggak bisa tawar menawar, harus harus dididik untuk bisa. Nah, siapa yang mendidiknya? Ada tim ahlinya nanti. Nah, kemudian mereka ini juga harus menularkan kepada
teman-temannya yang lain gitu. Nah, nggak bisa lagi ini untuk saya sendiri nggak. Iya. Harus nanti ditularkan juga ke tempat yang lain gitu. Mensosialisasikan itu kan tidak mudah Pak, mengkomunikasikan itu kepada teman-teman, apalagi teman-teman yang sudah memiliki dalam tanda kutip predikat gelar yang banyak ini Pak. Seperti apa Bapak? Satu yang saya ingin tekankan kepada teman-teman saya bahwa teknologi ini, peran perguruan tinggi itu adalah transfer iptek. Nah oleh karena itu nggak bisa mandek di sini. Harus dia tuh berjalan terus gitu. Nah, oleh karena itu dosen-dosen yang punya keterampilan itu kewajibannya untuk melakukan transfer knowledge itu. Itu yang kita ingin kedepankan sekarang, karena kita memfungsikan perguruan tinggi itu sebagaimana yang seharusnya. Itu bukan didiamkan begitu saja, tapi itu bergulir. Itu yang kita ciptakan sekarang. Dosen-dosen yang seperti ini memang ada, tapi ada juga yang tidak bisa mengikuti seperti itu. Oleh karena itu tugas pimpinan lah untuk menentukan ini mampu dia untuk melakukan, ini tidak. Itu harus ada. Mereka ini dikasih deadline nggak Pak? Misalnya berapa lama mereka harus belajar ini sehingga mengejar lagi untuk mentransferkan ilmunya ini kepada siswa didiknya? Ya, ada batas waktunya. Deadline-nya. Deadline-nya harus ada. Tidak bisa dia dibiarkan berlarut-larut. Harus ada deadline-nya. Ya seperti saya juga punya rektor itu punya target 4 tahun ke depan tuh Uncrypt tuh mau jadi apa? Harus jelas gitu. Mau dibawa kemana? Iya. Jadi kalau Bapak rencananya mau dibawa kemana nih Pak? Satu, yang ingin saya, Uncrypt harus unggul. Oke. Ya, artinya dari sisi pengelolaan maupun dari sisi penyelenggaraannya Uncrypt manajemennya. Ya, jadi sebagaimana konsep visi misi kita, Uncrypt itu menjadi unggul, berreputasi nasional, ya, tapi juga punya moral spiritual tadi di era 4.1, 4.0 gitu. Selain tadi Bapak mengatakan program-programnya, apalagi yang akan untuk mendobrak ini ke depannya? Pasti kan kita harus punya senjata dulu nih Pak. Strateginya seperti apa untuk menuju ke sana? Nah, senjata berikutnya yang akan nanti bisa kita lakukan adalah membentuk yang namanya kelompok-kelompok keahlian tertentu. Itu bahasa kami itu mungkin ya seperti UPT gitu, unit pelaksana teknisnya, sesuai bidang tugas masing-masing. Umpamanya nanti di Fakultas Perikanan UPT yang sesuai dengan. Jadi bahasanya itu fakultas ini dia punya keunggulan sendiri. Peternakan juga seperti itu. Nah, teknik juga seperti itu. Nah, FISIP juga seperti. Jadi membentuk 4 fakultas ini harus dia punya keunggulan. Jadi spesifiknya apa? Ini yang akan Bapak tawarkan ke depannya. Ke depan itu. Kalau hanya biasa-biasa saja, orang apa sih? Uncrypt, kenapa saya harus masuk Uncrypt gitu? Jadi harus ada output yang memang nanti bukan output ya. Berapa persen Bapak melihat peluang ini bisa dilakukan oleh teman-teman? 100% ada. Karena saya yakin mereka itu profesional semua. Cuman sarana prasarana ke situ tidak ini ada. Yang lagi diperjuangkan. Ya, itu. Dan orang yang menggerakkan itu juga harus ada. Nah, saya yang ingin saya kembangkan umpamanya contoh yang sekarang lagi hangat-hangatnya oleh teman-teman saya di Uncrypt, masalah tanaman hidroponik. Itu sekarang lagi bergelora di tempat kami. Lagi booming. Ya, lagi booming. Nah, kemudian yang kedua tentang budidaya jamur tiram. Karena itu posisinya masih mahal saat ini jamur. Iya, dan sebenarnya itu kan barang itu nggak susah. Nggak susah gitu. Nah, kemudian tentang ini budidaya perikanan. Kalau Bapak mengatakan ini berarti dari rektor sendiri sudah punya yang namanya marketplace-nya ketika ini nanti dijalankan, SDM dari teman-teman mahasiswa ada marketplace-nya Pak, sehingga mereka nggak pusing lagi ngejual ini kemana. Karena gini, marketplace itu dengan sendirinya apabila orang melihat kualitas ini bagus, produksinya juga meyakinkan, gitu, sehat kan, orang otomatis kita nggak perlu capek-capek.
seperti apa Pak Rektor sendiri mengajarkan strategi bisnisnya kepada peserta didiknya? Jadi mereka tidak hanya sebagai produsen, penyuplai, kemudian bingung strategi bisnisnya sehingga mereka ini bisa menghasilkan juga yang namanya income, baik untuk diri sendiri dan juga kampusnya mungkin. Iya, karena ini kan kita melibatkan mahasiswa. Nah, yang menikmati ini nanti kan mahasiswa secara khusus Unkrip gitu. Nah, oleh karena itu pelanggan atau konsumennya otomatis ya kami dulu. Prioritasnya kan itu dulu. Nah, keluarga kami baru masuk ke pasar. Itu. Makanya ini keluarga Unkrip sebagai uji coba. Iya, itu dulu. Jangan dulu keluar saya bilang. Kita dulu lah. Dulu karena kami itu total keluarga besar Unkrip itu banyak gitu. Ya dari sisi totalitas banyak. Belum lagi dari anggota-anggota, karena ini adalah universitas berorientasi keagamaan ya Kristen. Di situ adalah yang punya ini adalah majelis GKE. Maka otomatis orang-orang inilah kita sasaran kita, target pasar kita. Pangsa pasarnya. Bagaimana mengajarkan strategi bisnis ini kepada mereka sehingga selain mereka mendapatkan ilmu, mereka juga bisa menghasilkan seperti saya katakan tadi income. Karena jujur kebanyakan dunia pendidikan yang seperti Bapak katakan di prolog tadi mengutamakan knowledge-nya, tetapi yang untuk kita bertahan hidup, skill, kemudian manajemen keuangan kita kan masih kurang yes kalau menurut saya. Bagaimana Bapak memandang ini? Persiapan Pak anak didiknya mulai dari sekarang. Strategi kita bisnis. Salah satunya menciptakan mereka itu menjadi wirausaha. Ya, itu dulu. Jangan hanya PNS ya, Pak. Makanya saya katakan dengan teman-teman mahasiswa, ada mahasiswa begitu lulus jangan cari PNS dulu deh. Ya, kalian dididik menjadi seorang yang berkualitas. Nah, oleh karena itu output ini nanti bisa bekerja di sektor formal, bisa bekerja di sektor informal. Bahkan bisa menciptakan peluang pekerjaan untuk orang lain. Karena itu mereka ini diajari yang namanya berwirausaha. Tahun ini kami akan mulai itu sudah. Kalau dulu ya mungkin suam kuku lah gitu. Nah, sekarang kita genjot. Nah, disitulah nanti masuk strategi bisnis itu. Sudah diajari, bagaimana ini menciptakan lapangan kerja, bagaimana nanti bicara tentang bisnis ke depan. Walaupun sebenarnya itu kan tidak secara khusus. Namanya kalau seperti FISIP, lo ngajar bisnis dia di situ. Nah, tapi tidak, itu adalah tadi bagian dari upaya kita untuk menambah skill itu. Jadi mereka begitu keluar sudah ada ilmu untuk menjadi pengusaha, usaha itu. Seberapa besar dari rektor sendiri melihat output teman-teman ini benar-benar berhasil guna dan berdaya guna? Kalau optimismenya seperti apa, Pak? Kalau dikatakan apakah ini optimis atau pesimis, saya optimis. Kalau seberapa besar ditanya, kalau saya katakan 100%, mereka ini menjadi pengusaha, nggak bisa juga saya katakan. Ya, nanti saya juga bisa bisa tidak maksimal nanti, tapi otomatis mereka yang kami persiapkan untuk sekian orang itu akan nanti sesuai dengan jalurnya gitu. Menjadi embrio mereka. Gitu. Kemudian bisa menelurkan yang lain lagi. Banyak contoh-contoh yang kami yang bisa kami ambil konkretnya. Ada teman-teman kami itu yang di daerah itu yang nggak mau jadi pegawai. Apa sebabnya? Dia punya ternak sapi, peternakan. Nah, kemudian ternak kambing, ayam, gitu. Nah, justru mereka ini memperkerjakan orang gitu, menciptakan lapangan kerja. Banyak seperti itu output kami itu. Nah, oleh karena itu mereka ini dulu sebenarnya dididik tuh tidak jadi wirausaha. Tapi bergulir waktu mereka melihat peluang itu. Karena melihat peluang tadi, makanya saya katakan dulu kami mungkin kurang begitu fokus untuk belajar tentang kewirausahaan ini. Nah, sekarang kita ingin didik itu mereka, karena sudah melihat peluang itu. Kemudian, ada nggak Pak gambaran dari teman-teman di kampus itu sendiri untuk ikut nanti terlibat langsung di food estate proyek besar dari pemerintah ini? Anak-anak kita diterjunkan ke sana, mereka jadi tenaga-tenaga ahli, tenaga terampil. Ya, itu salah satu yang kita persiapkan. Jadi mereka begitu nanti sudah selesai, kita akan
kontribusi ke sana, khususnya teman-teman yang memang daerah-daerah dari sana. Ini saya baru tanggal 15 kemarin, tanggal 14 ya, hari Jumat, kapan saya lupa itu yudisium teman-teman saya lulusan Fakultas Peternakan. Nah, mereka ini dari sisi skillnya tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena mereka ini begitu masuk ke dunia kerja sudah siap. Iya, tenaga siap pakai. Sudah siap dan mereka ini dicari orang gitu. Sudah diminta orang gitu. Ya, salah satunya di daerah sana. Nah itu baik itu perusahaan kelapa sawit maupun ya tadi menjadi pekerja formal di apakah itu di pemerintah kabupaten atau kecamatannya atau di perusahaan. Gitu. Oke Pak, kita berada di segmen terakhir. Kita masih ingat keinginan Pak Presiden itu menciptakan atau menghasilkan SDM unggul. Sampai sekarang pun itu gaung masih diteruskan, apalagi nanti kita adanya persaingan dunia luar ini. Kemudian menjadikan anak-anak didik kita ini SDM yang berdaya saing. Tetapi pandemi ini masih ada Pak. Seperti apa Pak mempersiapkan mereka ini? Selain seperti yang Bapak jabarkan tadi. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa itu ada dua sisi yang harus kita lihat. Pertama dari sisi universitasnya, dari lembaganya, kemudian dari sisi mahasiswanya sendiri atau output kita. Dari sisi lembaganya, kita dituntut untuk mempersiapkan kurikulum itu yang dikatakan dengan berbasis OB, output based education. Seperti apa itu Pak? Nah, jadi output kita itu, output pendidikan nih harus menyesuaikan dengan kondisi pasar. Oke. Nah, jadi tidak bisa lagi kami mau yang begini, tapi pasar kan belum tentu butuh. Nah, oleh karena itu output kita itu harus tadi salah satunya berbasis OB itu. Jadi outcome based education. Jadi pendidikan itu sudah berbasis kepada outcome-nya. Nah, kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat itu yang kita. Jadi kurikulumnya harus ke sana. Itu satu dari universitasnya itu. Kemudian dari sisi mahasiswa itu tidak hanya menuntut di pendidikan tinggi itu 100% harus all out dia menerima ilmu itu. Dia harus bisa menempatkan juga ilmu-ilmu lain itu di dalam dirinya. Seperti contoh realnya? Contohnya gini. Mereka juga perlu ada pendidikan non formal. Bawahnya kursus-kursus, pelatihan-pelatihan. Itu butuh. Termasuk belajar keorganisasian di sini. Termasuk di situ kepemimpinan. Mereka tambah lagi skill tadi. Skill itu kan tidak harus diterima di kampus, tapi juga di tempat lain. Jadi dua hal ini, perpaduan ini, kalau mereka tadi saya mengatakan mungkin berkualitas tinggi, bolehlah kita sandingkan dengan unggul gitu kan, SDM unggul itu. Tapi kami di kampus itu biasanya lebih kerennya, lebih trendingnya orang ini memang berkualitas tinggi. Gitu. Jadi ini yang dua sisi ini yang harus kita padukan, sehingga nanti ini bisa menjembatani apa yang diinginkan oleh pemerintah, manusia SDM unggul itu. Jadi juga tidak hanya mahasiswanya yang kita tuntut, tapi juga lembaganya. Jadi dua sisi ini harus berbarengan untuk itu. Mensosialisasikannya ini kepada peserta didik juga kepada tenaga pendidik seperti apa Pak? Nah, mereka harus diberi satu pelatihan, bimbingan, dan juga pendidikan lanjutan. Mungkin sifatnya short course. Nggak bisa lagi kalau kita hanya ini ada bahan pelajari sendiri, nggak bisa. Harus mereka dididik baik itu lakukan pendampingan. Pelatihan, bimtek atau short course istilahnya, dan pendampingan. Jadi harus kita lakukan itu. Kalau kita tidak lakukan itu ya tadi mungkin agak timpang. Timpang itu pengertiannya mungkin pemahaman satu begini, yang lain begini. Jadi tidak ada garis lurus. Dari sekian banyak ini program unggulan Bapak bisa
rewind kembali apa saja? Ya. Pertama, kita ingin memantapkan tentang teknologi. Oke. Jadi supaya tidak gaptek lagi. Itu. Yang kedua, kita ingin mengembangkan yang pendidikan vokasi. Ya. Kemudian keempat, pengembangan pusat-pusat keahlian. Ya, di kampus itu. Nah, yang terakhir itu yang keempat tadi, ini adalah kita menginginkan seluruh proses pembelajaran di kampus kurikulumnya harus berbasis OB. Ya, jadi outcome based education. Itu dulu yang kita ingin. Nanti penjabarannya banyak nih. Umpamanya kita salah satu penjabarannya nanti kita kerjasama dengan dosen luar. Ya. Oke. Nah, ini yang kami akan lakukan ini mendatangkan dosen dari Korea. Mendatangkan dosen dari Jerman untuk mengisi dosen di UNKRIP. Itu Terobosan-terobosan iya. itu. Jadi istilahnya itu lektor program transformation. Jadi mentransformasi dosen-dosen yang dari luar tuh bekerja di sini. Nah, kemudian juga mahasiswa kita nanti akan kita juga keluarkan. Kirim. Ya. Saling silang. Ya, saling silang. Mungkin kita kirim nanti kemana? Nah, pembiayaannya dari mana? Iya. Inilah dari universitas dan dana-dana internasional itu. Nah, selama ini kita memang kurang, ya, kurang membuka diri atau kurang tahu informasi. bagaimana cara menarik dana Ya, itu. kurang informasi, kurang informasi kita. Padahal itu ada, ya. Ini jadi jembatan naik. Itu salah satu program unggulan kita. Dan itu PR Bapak sendiri Iya, sebagai rektor. jadi 4 ini kalau dikembangkan banyak sebenarnya. Ya, salah satu tadi mendatangkan dosen-dosen dari luar itu. Nah, saya tidak bisa bayangkan nanti kalau hanya dari Jerman yang datang, dari Korea yang datang itu. Kira-kira bagaimana nanti UNKRIP ini ke depan? Pasti menjadi bagian terpenting. Bisakah kira-kira dalam bayangan Bapak menjadi percontohan atau project pilotnya? Itu yang ingin saya kembangkan ya, menjadi pilot project. Oke. Ya. Karena kita sudah berada di penghujung, Pak. Apa keunggulan lain sehingga saya harus memilih UNKRIP di sini? Silakan, Pak. Ya, satu keunggulannya, output kita akan disalurkan. Oke. Ya, salurkan sebagai apa namanya? Tenaga siap pakai tadi. Tenaga siap pakai. Dimanapun itu. Dan kita kerjasama dengan apa namanya? Berbagai perguruan tinggi. Ya. Saya kira itu ya keunggulan yang kita tawarkan ke depan. Dan yang jelas tidak mahal tadi Bapak katakan. Tidak mahal kita. Oke, terima kasih Pak, karena kita sudah berada di penghujung waktu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Kristen Palangkaraya, Dr. Benius MM, sudah berbagi edukasi, berbagi informasi, dan mensosialisasikan program-programnya pada malam hari ini. Terima kasih juga saya sudah diberi kesempatan hari ini berbincang-bincang di studio Jurnal TV. Oke. Pemirsa, SDM unggul UNKRIP siap memberikannya. Kemudian skill sudah mereka siapkan dengan kurikulum yang berbasis internasional dan juga kearifan lokal. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama rekan-rekan yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun Merdeka.